Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kanyari Fatama Garini dengan NIM 106. Dengan teman kelompok saya Muhammad Abu Cahyono dengan NIM 97, Alinda Wardani dengan NIM 122, Imam Khalilullah dengan NIM 101, dan Muhammad Alwi Ashkaf dengan NIM 129. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Insya Allah pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul komunikasi verbal. Berikut penjelasannya tentang komunikasi verbal. Selamat mendengarkan. Komunikasi verbal. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa juga dapat dianggap sebagai sistem kode verbal. Bahasa didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang mana digunakan dan dipahami oleh suatu komunitas. Jalaluddin Rahmat mendefinisikan bahasa secara fungsional dan formal. Secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Ia menekankan dimiliki bersama, karena bahasa dapat dipahami bila ada kesepakatan dari anggota-anggota kelompok sosial tersebut untuk menggunakannya. Secara formal, bahasa diartikan semua kalimat yang terbayangkan yang dapat dibuat menurut tata bahasa. Setiap bahasa memiliki peraturan bagaimana kata-kata harus dirangkai, harus disusun agar memberi arti. Contoh dalam kalimat Indonesia. Di mana saya dapat menukar uang akan disusun dalam tata bahasa-bahasa lain sebagai berikut. Check it out. Inggris, di mana dapat saya menukar uang? Jerman, di mana dapat saya sesuatu uang menukar? Spanyol, di mana dapat menukar uang? English, where can I change some money? Jerman, wo kan ich etwas gut wechseln? Spain, donde puedo cambiar dinero? Mudah bukan? Unsur-unsur komunikasi verbal ada 3, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik. Fonologi itu mempelajari tentang bunyi bahasa secara umum, seperti panci dengan panti. Yang kedua, sintaksis. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menyusun kalimat yang tersusun atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, ibu membeli beras di pasar. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, beras sebagai objek, dan di pasar sebagai keterangan tempat. Yang ketiga, semantik. Itu adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna yang terkandung dalam bahasa. Contohnya, utak udang itu artinya bodoh. Terus ceker ayam artinya tulisannya jelek. Terus satu lagi, darah biru itu artinya seorang bangsawan. Laswell menguatkan 5 unsur komunikasi, yaitu sumber, pesan, saluran atau media, penerima, dan efek. Sumber adalah orang yang berkomunikasi. Terus pesan adalah apa yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Saluran atau media itu adalah alat yang digunakan komunikator kepada yang diajak bicara. Dan penerima itu adalah sasaran atau tujuan dari komunikator tersebut. Dan yang terakhir, efek adalah apa yang terjadi setelah berkomunikasi tersebut. Fungsi komunikasi verbal. Menurut
menurut Larry L. Barker, bahasa mempunyai 3 fungsi. Pernamaan, labeling atau interaksi, dan transmisi informasi. 1. Penamaan dan penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. 2. Fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemahiran atau kemarahan dan kebingungan. 3. Melalui bahasa. Informasi dapat disampaikan kepada orang lain. Inilah yang disebut fungsi transmisi dari bahasa. Keistimewaan bahasa sebagai fungsi transmisi informasi yang lintas waktu dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi kita. Cassandra L. Bullock pada tahun 1980 dalam Human Communication Principle Contextual dan Skill mengemukakan agar komunikasi kita berhasil, setidaknya bahasa harus memenuhi 3 fungsi, yaitu 1. Mengenal dunia di sekitar kita. Melalui bahasa kita mempelajari apa saja yang menarik minat kita, mulai dari sejarah suatu bangsa yang hidup pada masa lalu sampai pada kemajuan teknologi saat ini. 2. Berhubungan dengan orang lain untuk kesenangan kita dan atau mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan kita. Melalui bahasa kita dapat mengendalikan lingkungan kita, termasuk orang-orang di sekitar kita. 3. Untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita, untuk lebih teratur, saling memenuhi, mengenal diri kita, kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kelompok kami ambil dari materi komunikasi verbal ini. Di sini kami mengambil kasus kata anjay yang menjadi perdebatan di masyarakat Indonesia belakangan ini. Jadi ada seorang YouTuber bernama Lutfi Agizal yang membuat konten YouTube tentang keresahannya kepada anak-anak Indonesia yang menggunakan kata anjay. Dia berpendapat bahwa kata anjay itu adalah plesetan dari nama hewan, yaitu anjing. Lalu muncullah tanggapan negatif dan positif dari masyarakat Indonesia atau netizen di akun sosial Lutfi Agizal. Hingga Lutfi Agizal pun membuat pernyataan bahwa ia akan melaporkan netizen yang telah berlebihan kepada pihak yang berwajib. Dari sini kita bisa mengetahui komunikasi verbal yang terjadi ketika netizen mengeluarkan pendapatnya atau menulis pendapatnya di akun sosial Lutfi Agizal. Kemudian secara verbal atau secara lisan, Lutfi Agizal pun membuat pernyataan akan melaporkan netizen yang telah melampaui batas. Berikut kesimpulan dari materi komunikasi verbal. Yang pertama, jenis pesan di komunikasi verbal terdiri dari satu kata atau lebih, yang dimana pengertian dari komunikasi verbal atau verbal communication adalah sebuah pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator dan diberikan kepada komunikan, baik secara tertulis maupun dengan lisan. Yang kedua, unsur-unsur komunikasi verbal terbagi menjadi 3. Yang pertama, unsur fonologi, yang kedua, unsur sintaksis, dan yang ketiga, unsur semantik. Unsur fonologi adalah unsur pengetahuan tentang bunyi-bunyi dalam bahasa. Unsur sintaksis adalah unsur pengetahuan tentang pembentukan kata atau kalimat. Yang ketiga, unsur semantik adalah pengetahuan unsur komunikasi tentang arti kata atau gabungan kata. Kesimpulan yang ketiga adalah fungsi-fungsi dari komunikasi verbal, yaitu yang pertama, penamaan atau labeling, yang kedua, interaksi, dan yang terakhir, transmisi informasi. Demikian pemaparan presentasi dari komunikasi verbal kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.